kita tahu adalah ilmu atau cabang ilmu yang mempelajari mengenai organisme atau makhluk hidup. Jadi biologi ini mempelajari seluruh aspek dari organisme tersebut secara keseluruhan. Nah, ilmu pengetahuan berikutnya yang dikembangkan dengan dasar biologi diantaranya ada biologi sel dan biologi molekuler. Biologi sel berarti dia mempelajari mengenai sel, di mana sel merupakan unit terkecil yang menyusun makhluk hidup. Sedangkan biologi molekuler ini mempelajari mengenai biomolekul atau berbagai senyawa yang membentuk sel. Makhluk hidup sendiri ini memiliki beberapa fungsi kehidupan yang memang menandakan atau mencirikan bahwa persona tersebut adalah makhluk hidup ya, atau organisme. Seperti yang pertama reproduksi atau bisa berkembang biak. Yang kedua tumbuh kembang ya, dari kecil menjadi besar, metabolisme dan homeostasis. Sel merupakan unit terkecil dari organisme yang masih menunjukkan fungsi-fungsi kehidupan tadi. Dan di dalam bumi ini ya, ada dua jenis sel yaitu prokariota dan eukariota. Nah, berdasarkan jenis sel yang membentuk suatu makhluk hidup, maka organisme juga dibedakan menjadi organisme prokariota dan organisme eukariota. Organisme prokariota ini hanya disusun oleh satu sel saja atau uniseluler. Contoh organisme prokariota adalah bakteri dan ganggang biru. Sedangkan organisme eukariota ini bisa disusun oleh satu sel uniseluler, bisa disusun oleh lebih dari satu sel atau banyak sel multiseluler. Nah, kecuali bakteri dan ganggang biru, maka seluruh organisme itu adalah eukariota. Salah satu makhluk hidup yang merupakan jenis organisme eukariota adalah manusia, ya. Dan manusia ini merupakan organisme eukariota multiseluler kompleks. Jadi yang tersusun oleh miliaran sel dan sangat kompleks. Struktur umum dari sel yang ada pada tubuh kita itu adalah seperti yang tergambar pada slide berikut, di mana bagian yang paling luar ini, nomor 1 ya, ini disebut sebagai membran sel atau membran plasma. Kemudian, nah yang nomor 2 ini, ya, ini namanya membran inti, dan di dalam membran inti ini ada banyak hal ya, jadi atau secara keseluruhan, secara utuh ini disebut sebagai inti sel. Nah, di dalam inti sel ini ada kromosom atau kromatin ya. Dan juga ada nukleolus, nukleoporus ya, kalau di membrannya itu ada pori gitu ya. Dan kemudian selain inti sel, di dalam sel eukariota ini juga ada organel-organel lain, seperti misalnya nomor 7 misalnya, ini namanya retikulum endoplasma halus. Kemudian nomor 6 ini retikulum endoplasma kasar, ya. Kemudian ada mitokondria, ada badan Golgi, pisosum, peroksisom, dan lain-lain.
Kemudian cabang ilmu berikutnya yang berkembang dari biologi dan mempelajari bagian dari makhluk hidup yang lebih kecil atau bagian dari makhluk hidup yang lebih kecil ya seperti biomolekul, itu disebut sebagai biologi molekuler. Pada slide ini adalah keterangan mengenai tonggak sejarah perkembangan biologi molekuler seperti penemuan faktor pewarisan oleh Mendel tahun 1865 yang mengawali berkembangnya biologi molekuler hingga ditemukannya struktur helix ganda DNA oleh Watson and Crick serta dogma sentral yang menjadi dasar teori ekspresi gen dan sintesis protein, di mana dogma sentral ini mengatakan jika DNA ini menjadi cetakan dalam pembentukan RNA, terutama messenger RNA, dan messenger RNA ini akan digunakan untuk mensintesis protein. Jadi gen dan sintesis protein itu erat kaitannya dengan biomolekul di dalam sel, terutama adalah DNA dan RNA. Nah, baik DNA maupun RNA berdasarkan struktur kimianya itu merupakan polinukleotida. Poli itu berarti banyak ya. Jadi yang suatu bentukan kompleks dari suatu unit penyusun yang dimana kalau polinukleotida berarti unit-unit yang menyusun itu namanya nukleotida. Jadi DNA dan RNA ini disusun oleh banyak nukleotida. Dan satu nukleotida itu terdiri dari basa nitrogen, gula, ya, gula pentosa, bisa ribosa, bisa deoksiribosa, dan fosfor. Nah, pada DNA kita ataupun RNA kita ini seringkali kalau kita baca pada buku-buku biokimia atau biologi sel atau biologi molekuler, itu seringkali di ujung-ujungnya itu ada tanda 5 prime, 5 kemudian ada titik atas gitu ya, dan 3 prime. Ini ya. 5 prime ini berarti di yang ujung sini itu adalah C nomor 5 dari gula ribosa. Sedangkan kalau 3 prime berarti yang di paling ujung itu dari struktur ribosa nukleotida yang ujung itu C-nya C nomor 3 yang terlihat ya. C5-nya ini membentuk ikatan dengan fosfor ya. Nah, kalau ujung 5 ini yang paling ujung itu ternyata memang fosfor, tapi fosfornya itu membentuk ikatan dengan gula. Dan nah, kita mengatakan 5 atau 3, arah 5 atau 3, 5 prime atau 3 prime itu berdasarkan C, posisi C paling ujung dari gula ribosa atau deoksiribosa yang menyusun polinukleotida tadi ya. Dan kemudian antara satu nukleotida dengan nukleotida sebelahnya itu dipertahankan oleh ikatan yang disebut sebagai ikatan fosfodiester, atau kalau diperbanyak ikatan 3 prime, 5 prime fosfodiester ya. Karena ikatan ini terbentuk antara C3 dari gula pentosa nukleotida 1 dengan C5 dari gula ribosa nukleotida sebelahnya ini ya. Dari posisi 5 berarti 3-nya kan bebas di sini. Nah, ini kan di sini
Yang 3 berus berarti 3 terikat, 5-nya di sini yang akan bebas membentuk ikatan. Jadi antara C3 dan C5 ini akan sama-sama menggandeng fosfor di sini. Sehingga disebut sebagai ikatan fosfodiester. Ya, karena terbentuk ikatan ester 2 antara C dan fosfor. C dan fosfor, gula dan fosfor. Nah, perbedaan antara DNA dan RNA kalau persamaannya tadi sama-sama berupa polinukleotida ya. Tapi perbedaannya adalah yang pertama, kalau DNA pada sel kita itu merupakan rantai ganda ya, 2 rantai, sedangkan RNA itu rantai tunggal. Nah, untuk DNA rantai ganda itu arah rantainya itu beda. Kalau satunya itu dari ujung 5 ke ujung 3, satunya kebalikannya, ujung 3 ke ujung 5 ya. Atau arahnya itu berkebalikan gitu ya, anti paralel. Nah, kemudian gula yang menyusun, gula pentosa yang menyusun masing-masing unit nukleotida, kalau DNA itu jenis gulanya namanya deoksiribosa, kalau RNA namanya ribosa. Sedangkan bahasa nitrogennya itu yang berbeda adalah kalau pada DNA itu ada T, pada RNA tidak ada T tetapi diganti oleh U. Jadi satu nukleotida ini yang paling bawah ini, yang C ini ya, itu disusun oleh basa nitrogen, kemudian gula pentosa, dan fosfat. Nah, ini namanya nukleotida. Kalau fosfatnya hilang, namanya nukleosida. Nah, gula pentosa yang menyusun nukleotida, ya, baik itu DNA ataupun RNA, itu agak sedikit berbeda, di mana kalau RNA itu gulanya ribosa, sedangkan DNA deoksiribosa. Nah, perbedaannya ini adalah pada C nomor 2 di sini ya. Pada C nomor 2 itu dia akan membentuk. Jadi di sini itu ya tangannya itu satunya H, satunya kalau DNA ya H juga. Tapi kalau ribosa satunya H, satunya OH. Nah, deoksida itu kalau istilah kimia itu lepas ya. Yang lepas apa? Oksi. Ya, jadi pada DNA deoksiribosa berarti R ini sama-sama pada C2 ini sama-sama tangannya itu H ya, menggandeng H. Kalau pada RNA satunya H, satunya OH. Itu perbedaannya. Kemudian basa nitrogen yang menyusun nukleotida itu dibedakan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Basa purin itu ada adenin dan guanin. Ya, ini yang normal dijumpai pada DNA dan RNA. Sedangkan basa pirimidin ada urasil, timin, dan sitosin. Ya, bukan berarti bahwa basa purin dan basa pirimidin hanya ini saja ya, tetapi basa-basa ini yang lazim dijumpai pada DNA dan atau RNA. Nah, salah satu penemuan pada penelitian di bidang biologi molekuler adalah pasangan Watson and Crick, di mana pada DNA yang kalau pada sel kita itu merupakan rantai ganda, dan umumnya juga organisme itu DNA-nya rantai ganda ya, maka kecuali mungkin pada organisme tertentu seperti virus tertentu ya, itu bisa jadi hanya tunggal, tapi secara umum ya, seperti pada sel manusia, kita bicarakan manusia saja, itu DNA-nya itu adalah rantainya ganda. Dan rantai ganda DNA ini di bagian dalam ya, itu ada penghubung ya antara rantai satu dengan rantai seberangnya itu, dan penghubungnya itu adalah ikatan hidrogen yang dibentuk oleh
komponen basa nitrogen dari masing-masing nukleotida kedua rantai tersebut itu yang berhadapan. Dan pembentukan ikatan hidrogen ini juga tidak sembarangan ya, di mana konsensusnya atau berdasarkan dari berbagai temuan di penelitian diketahui bahwa ada pasangan tertentu, ya, ada rumusnya, ada hukumnya bahwa ikatan hidrogen untuk mempertahankan kedua rantai tersebut yang berpasangan itu saling terkait, itu ada ketentuannya di mana G itu akan selalu berpasangan dengan C dan membentuk 3 ikatan hidrogen, A berpasangan dengan T membentuk 2 ikatan hidrogen. Jadi seperti di sini ya, ini kalau dua rantai DNA itu kita lihat lebih dekat, maka di bagian dalam ini ya, ini jadi seperti, bayangkan seperti rel kereta api gitu ya. Nah itu yang di tengah itu kan ada apa penghubungnya itu ya. Nah itu sudah ada ketentuannya di mana A itu akan membentuk 2 ikatan hidrogen dengan T, G membentuk 3 ikatan hidrogen dengan C. Ya. Jadi DNA kita itu berupa rantai polinukleotida ganda, arahnya antiparalel. Jadi kalau rantai satunya ini misalnya yang ujung sana itu 5 prime, maka ujung sini itu 3 prime. Nah, yang rantai pasangannya itu sebaliknya, yang ujung sana itu 3 prime, yang sini 5 prime. Salah satu salah satu ciri atau karakter dari makhluk hidup adalah bisa memperbanyak diri. Demikian juga sel ya. Dan sebelum sel itu memperbanyak diri, membelahi dari 1 menjadi 2, maka dia perlu juga memperbanyak atau menduplikasi atau replikasi DNA-nya. Supaya nanti 2 sel hasil pembelahan ini sama-sama membawa DNA ganda, bukan dibagi satu-satu gitu ya. Tapi sama-sama nanti rantai DNA-nya ya tetap 2. Dan replikasi yang atau model cara replikasi dari DNA kita ini disebut sebagai model semi konservatif, di mana masing-masing rantai DNA ini akan menjadi cetakan untuk pembentukan rantai baru pasangannya, ya. Ini membentuk rantai baru pasangan seperti ini, ya. Dan disebut pasangan yaitu berdasarkan itu tadi ya, komplementaritas basa hidrogen dari nukleotida, di mana ini sudah ada ketentuannya. Jika A yang di sini pasangannya adalah T. Jika G yang di sini pasangannya di sini adalah C, atau baliknya ya, T dengan A, C dengan G. Sedangkan yang dimaksud dengan ekspresi gen itu adalah proses untuk mensintesis protein, bukan asam amino ya. Kalau di mata kuliah sebelum UTS itu kan ada sintesis asam amino ya. Kalau ini namanya sintesis protein. Jadi bentuk kompleks dari bersatunya asam-asam amino atau polimer dari asam amino itu namanya protein. Dan seluruh protein yang ada di dalam tubuh kita itu adalah hasil sintesis tubuh kita sendiri atau merupakan hasil dari ekspresi gen ini. Ya. Nah, ekspresi gen atau sintesis protein ini ternyata melibatkan DNA, RNA, baik itu mRNA, rRNA, dan tRNA, atau kesemua ini adalah polinukleotida, serta nanti akan menghasilkan protein atau polipeptida. Ini saya tidak membahas yang mengenai mekanisme kerja gen. Nah, gambar di atas ini adalah struktur umum dari asam amino. Ya. Jadi pada kuliah mengenai metabolisme asam amino ini sudah saya jelaskan bahwa asam amino ini ya,
struktur umumnya itu sama semua seluruh asam amino kecuali pada rantai sampingnya atau gugus R ini. Itu yang membedakan satu asam amino dengan asam amino yang lain. Sedangkan protein itu adalah polimer dari asam amino. Jadi asam-asam amino itu akan bergandengan gitu ya, membentuk namanya polipeptida ya, ataupun protein. Hasil sintesis protein tadi ya atau ekspresi gen ketika pertama kali keluar dari pabriknya ya, yaitu dari ribosom. Ini bentuknya itu linear gini ya, seperti kalung mutiara gitu, dengan masing-masing biji mutiara adalah asam amino. Nah, bentukan seperti ini atau struktur seperti ini ya, seperti kalung mutiara, itu namanya struktur primer dari suatu protein. Nah, proses ini akan dilanjutkan dengan proses berikutnya yang disebut sebagai folding, pelipatan, ya, di mana dari yang semula itu bentuknya seperti kalung mutiara yang tidak dikaitkan itu ya, itu akan menekuk-nekuk gitu ya di beberapa bagian gitu, dalam bentukan seperti tekukan yang membentuk seperti alpha helix, ada yang bentuknya seperti random coil, ada yang seperti beta sheet gitu ya. Nah, bentukan atau tekukan lekukan seperti ini, pelipatan seperti ini ya, bentuk alpha helix, beta pleated, random coil, namanya struktur sekunder. Kemudian lalu ini akan melipat lagi gitu ya, membentuk namanya struktur tersier. Nah, pada struktur tersier ini akan terbentuk bentukan seperti bola, misalnya globuler. Nah, pada enzim, kita tahu bahwa hampir semua enzim adalah protein. Ya. Pada enzim, celah aktif itu terbentuk setelah protein ini membentuk struktur tersier ini. Dan protein yang ada di dalam tubuh kita itu ada yang hanya dibentuk oleh satu rantai polipeptida ini, satu kalung mutiara, ada yang dan bahkan banyak yang dibentuk oleh lebih dari satu rantai polipeptida. Kalau hanya dibentuk oleh satu rantai, contohnya mioglobin, itu ya folding, peristiwa folding itu hanya akan berhenti sampai dengan struktur tersier. Misalnya sudah menjadi bentuk bola, sudah itu berarti sudah matang dia. Tetapi kalau dibentuk oleh lebih dari satu rantai, ya, ini ada pembentukan struktur berikutnya, namanya struktur kuartener, di mana masing-masing rantai tadi setelah membentuk struktur tersier itu akan dijadikan satu. Ya, contoh, ya banyak ini hemoglobin, enzim-enzim seperti LDH dan lain sebagainya. Dan ini adalah jenis-jenis asam amino ya. Jadi ada 20 asam amino dasar yang dibutuhkan dalam sintesis protein. Dan ternyata asam amino ini berdasarkan properti terutama pada R-nya itu bisa digolongkan menjadi ada asam amino polar, ada asam amino yang bermuatan atau tidak bermuatan, ada yang punya cincin indol, ada yang disebut asam amino basa, dan lain sebagainya. Nah, pada sintesis protein ataupun ekspresi gen ini, ada yang disebut sebagai central dogma, di mana dari DNA itu akan menghasilkan RNA, dan dari RNA akan menghasilkan protein, atau dari gen akan menghasilkan protein. Dan protein ini yang dihasilkan oleh masing-masing sel itu akan menentukan fenotip dari sel. Maksudnya adalah menentukan bagaimana penampakan sel tersebut, apa fungsi dari sel tersebut, dan bagaimana jalur metabolisme yang ada pada sel tersebut ya. Sehingga kenapa kok pada manusia misalnya selnya itu bisa macam-macam bentukannya, fungsinya ya, karakteristiknya. Ya hal itu karena ini tadi ya, meskipun gen
dari semua sel pada satu orang itu sama semua. Tetapi masing-masing sel itu punya kekhususan untuk protein yang disintesis. Meskipun semua gen yang menyandi seluruh protein yang dibutuhkan itu ya pada semua sel itu sama, tapi ada gen-gen itu yang pada sel tertentu itu tidak diaktifkan sehingga tidak mensintesis protein tertentu itu, dan di sel lain diaktifkan sehingga antara sel neuron misalnya sel saraf misalnya kan beda dengan sel folikel rambut gitu ya. Meskipun kalau kita mengisolasi gennya DNA-nya itu sama semua, ada gen-gen yang dijumpai di sel folikel rambut dan dijumpai juga di sel neuron itu sama semua, ada semua. Tapi ternyata tidak semua gen itu diaktifkan sama di semua sel. Ya, jadi ada bagiannya sendiri-sendiri. Di sel A misalnya gen X diaktifkan, di sel B gen X tidak diaktifkan dan seterusnya. Nah, pada ekspresi gen dan sintesis protein ini berbeda dengan replikasi. Kalau replikasi tadi itu kan penggandaan DNA ya, supaya dari 2 rantai itu akan menjadi 4 rantai. Dari satu pasang menjadi 2 pasang, yang kemudian masing-masing pasang ini nanti akan didistribusikan ke 2 sel hasil pembelahan. Tapi pada ekspresi gen dan sintesis protein, yang dipakai cetakan untuk membentuk RNA ya, ini bukan DNA, adalah salah satu rantai dari DNA saja, ya. Yang ini ya, yang 35 ini. Di mana nanti rantai barunya itu ya arah transkripsinya ya 53. Ya, jadi akan selalu anti paralel tapi berpasangan ya antara cetakan dengan hasil cetakan. Ya, cetakannya ini adalah satu rantai DNA 35. Hasil cetakannya adalah satu rantai mRNA 53. Ya. Nah, setelah terbentuk mRNA, berikutnya mRNA ini akan dibawa ke ribosom. Ya. Nah, ini mRNA ini. Jadi seperti kayak kalung gitu dan ada apanya ini kayak kode-kodenya ini ya. Nah, kode-kodenya ini satu kode ini adalah satu nukleotida ya, dan yang G ini adalah menunjukkan basa nitrogennya. Ya. Dan ini juga susunan ini tergantung dari DNA-nya. Jadi mRNA dengan susunan seperti ini tentu ini tergantung dari DNA-nya. Kemudian di ribosom mRNA ini menjadi patokan bagi ribosom itu untuk menyusun asam-asam amino yang dibawa oleh tRNA ke ribosom untuk dirangkai. Jadi sintesis protein itu bukan berarti proteinnya dibuat dari kayak kita mensintesis asam amino gitu ya, dari bahan baku yang benar-benar bukan protein atau bukan asam amino, bukan. Tetapi sintesis protein itu seperti tanda kutip ya, menyusun asam-asam amino yang sudah ada menjadi satu rangkaian. Dan urutan maupun jumlah asam amino yang dihasilkan ini ya, yang pada satu rangkaian rantai ini ya, rantai atau kalung mutiara tadi itu tergantung dari urutan dan juga jumlah dari nukleotida yang ada pada mRNA, di mana 3 nukleotida ini merupakan sandi untuk satu asam amino. Ya, dan asam amino ini akan dibawa masuk ke ribosom oleh tRNA namanya. Dan tRNA ini ya, nukleotidanya yang di daerah ujung sini itu klik dengan nukleotida disebut sebagai kodon pada mRNA. Sehingga nukleotida yang berpasangan ini ya, yang ada yang kalau di mRNA namanya kodon, kalau yang di tRNA namanya antikodon. Ya. Dan masing-masing asam amino ini punya antikodon, punya dibawa oleh tRNA masing-masing.
yang antikodonnya ini sesuai dengan kodon pada mRNA. Ya, jadi dengan mRNA ini maka akan bisa disusun kalung mutiara tadi itu ya, yang masing-masing biji mutiara itu adalah asam amino, gitu ya. Yang urutannya itu maupun jumlahnya itu sesuai dengan kode-kode yang ada pada mRNA ini. Dan seluruh protein yang ada di dalam tubuh kita itu disusun oleh 20 jenis asam amino dasar saja yang urutan maupun jumlahnya itu yang bervariasi tergantung dari gen masing-masing ya. Nah, jadi 3 nukleotida itu akan menyandi satu asam amino ya, sandi triplet. Dan satu asam amino bisa jadi disandi oleh lebih dari satu triplet. Ada yang hanya satu sandi seperti metionin dan triptofan. Tapi lainnya ini bisa 2, 3, 4, bahkan 6 sandi. Sedangkan kodon pada mRNA yang berbunyi UAA, UAG, dan UGA ini tidak menyandi asam amino apapun dan ini merupakan sandi untuk terminasi. Jadi kalau ribosom itu membaca sandi ini berarti proses perangkaian asam amino untuk membentuk rantai polipeptida tadi sudah selesai. Sedangkan sandi AUG dan GUG adalah sandi untuk mengawali sintesis protein. Jadi kalau jadi perangkaian asam amino untuk membentuk rantai polipeptida tadi hanya akan dimulai ketika ribosom itu sudah membaca sandi ini AUG atau GUG. Tapi bedanya dengan sandi terminasi yang tidak untuk sandi asam amino, sandi inisiasi ini juga merupakan sandi untuk asam amino yaitu AUG metionin, GUG valin. Ya, sehingga rantai polipeptida dari semua protein yang ada di dalam tubuh kita itu selalu diawali dengan metionin, asam aminonya, atau valin. Paling banyak metionin. Tidak berarti bahwa di posisi berikutnya tidak ada metionin dan valin ya ada ya, tapi akan selalu diawali dengan metionin atau valin ya, sama amino nomor satunya itu. Nah, pada prokariota seperti pada bakteri E. coli contohnya, yang paling banyak digunakan mungkin ya di penelitian dan lain-lain ya di bidang ilmiah itu bakteri E. coli. Nah, itu merupakan organisme, salah satu contoh organisme prokariota. Dan pada prokariota ekspresi gen ini lebih sederhana ya. Jadi dari DNA E. coli itu akan menghasilkan ditranskripsi menjadi mRNA dan mRNA ditranslasi menghasilkan protein ya. Nah, pada eukariota itu lebih kompleks di mana proses ekspresi gen dan sintesis protein itu akan terjadi di setiap sel yang berinti ya. Karena di inti itu yang ada DNA ya. Tapi tentu ini atas kebutuhan atau atas perintah pada sel tersebut. Dan perintah pada suatu sel untuk mengekspresi gen atau sintesis protein itu tergantung kebutuhan tubuh. Jadi misalnya ada kebutuhan bagi tubuh untuk sintesis enzim glukokinase, misalnya di organ hepar. Nah, sel itu akan memerintah sel hepar untuk mensintesis enzim glukokinase. Dan cara tubuh menyampaikan perintah ini ke sel hepar itu adalah dengan mengirim molekul sinyal, bisa berupa hormon ataupun molekul yang lain. Dan molekul sinyal ini kemudian akan ditangkap oleh reseptornya ya di organ target tadi, misalnya di sel hati tadi ya. Dan ini akan menyebabkan terjadinya pengaktifan suatu molekul yang disebut sebagai faktor transkripsi. Dan faktor transkripsi ini adalah suatu molekul yang kalau dia terikat pada DNA ya dari gen tertentu
akan mengaktifkan ekspresi gen tersebut yang menyebabkan terjadinya sintesis protein. Jadi misalnya faktor transkripsi ini tadi akan terikat pada bagian tertentu ya dari gen, misalnya pada bagian di daerah namanya promoter, dan menyebabkan terjadinya sintesis mRNA terlebih dahulu atau transkripsi. Ya, setelah terjadi mRNA, kemudian mRNA ini akan dikirim ke ribosom. Ini ya, di ribosom terjadi translasi tadi. Jadi menyusun rantai polipeptida berdasarkan panduan triplet yang dibawa oleh mRNA, kode-kode genetik yang dibawa mRNA tadi ya, dan akan menghasilkan rantai polipeptida yang selanjutnya akan melipat membentuk struktur sekunder, tersier, ataupun nanti bisa juga kuartener pada protein-protein yang disusun oleh lebih dari satu rantai polipeptida. Nah, ini protein ini kemudian akan digunakan oleh tubuh, ya baik sebagai protein struktural ataupun protein fungsional seperti enzim dan lain sebagainya. Nah, salah satu tahapan pada sintesis protein adalah translasi, ya, di mana translasi ini melibatkan mRNA yang membawa kode untuk asam-asam amino, kode untuk penyusunan asam amino di ribosom. Kemudian ada tRNA yang membawa asam amino masuk ke ribosom. Kemudian di asam amino tadi nanti kemudian akan dirangkai gitu ya. Yang seperti saya katakan tadi, di tRNA ini ada antikodon yang komplementer dengan kodon pada mRNA. Dan juga tentu mesinnya ribosom. Ya. Dan translasi ini terdiri dari 3 tahap: inisiasi, elongasi, dan terminasi. Serta selain faktor-faktor ini ya, mRNA, tRNA, dan ribosom juga butuh molekul lain yang disebut sebagai faktor inisiasi, faktor elongasi, dan faktor terminasi. Nah, ini adalah struktur dari tRNA, transfer RNA, molekul tRNA, ya, T untuk transfer. Di ujung di sini ya, di ujung 3 ini terikat suatu asam amino, ya. Dan di ujung yang di sini itu ada nukleotida yang urutannya itu akan berpasangan dengan nukleotida pada mRNA. Dan ini pembacaannya 3 nukleotida ya, jadi antikodonnya juga di sini 3 nukleotida. Nah, pada translasi ini ternyata asam amino itu kebanyakan disandi lebih dari 1 kodon. Ya, mungkin yang hanya 1 kodon tadi ada, sudah saya jelaskan di, maaf ya, di sini ya. Yang 1 sandi aja hanya metionin dan triptofan, tapi lainnya itu lebih dari 1. Nah, ini disebut sebagai hipotesis Wobble, di mana kodon ya, itu triplet tadi itu, triplet nukleotida tadi itu bisa jadi ya untuk 1 asam amino itu triplet kodonnya atau kodonnya sandi genetiknya itu lebih dari 1. Terutama perbedaan ini ya yang bervariasi ada pada posisi ketiga ya. Jadi pada posisi ketiga ini ternyata yang bervariasi, dan ini masing-masing asam amino ini juga macam-macam ya. Ada yang punya kodon itu 2, 3, 4, bahkan sampai 6. Ya. Misalnya, asam amino leusin, ini ternyata kodonnya itu atau sandinya itu ada CUC, ada CUU. Jadi yang ketiga ini biasanya memang yang bervariasi. Dan ternyata CUC ini bisa dikenali oleh GAG, demikian juga dengan CUU juga bisa dikenali oleh antikodon GAG dari tRNA. Sehingga masih tetap akan bisa
memberikan asam aminoleusin, ya. Glisin juga demikian, ya. Ini sandinya ada GCU, GGC, dan GGA. Nah, ribosom sendiri itu terdiri dari 2 subunit, ya. Pada eukariota itu ukuran totalnya adalah sekitar 80 S dan ada 2 subunit, ya, subunit besar dan subunit kecil. Itu aja mungkin yang perlu Anda tahu. Nah, jadi kalau dilihat struktur atau bentuk molekulnya berdasarkan model komputer, ya, komputer komputasional model, maka ribosom itu seperti ini, ya. Jadi ada subunit besar yang berwarna biru ini dan subunit kecil yang berwarna apa ini? Krem ini, ya. Dan di sini di subunit kecil ini ada tempat pengikatan mRNA, ya. Dan di subunit besar ini ada namanya situs-situs tertentu. Di sini ada situs E, situs B, situs A, dan juga ada namanya exit tunnel, ya, terowongan untuk keluar, ya. Nah, kalau digambarkan secara skematik, maka bentuk dari ribosom adalah sebagai berikut seperti ini, ya, kalau disederhanakan gambarnya. Jadi ini yang bawah ini subunit kecil. Di subunit kecil ini ada lokasi tempat pengikatan mRNA. Sedangkan subunit besar itu ada lokasi namanya E site, P site, A site, dan ada exit tunnel, ya. Jadi ini yang merah ini adalah mRNA, kemudian A site ini tempat masuk pertama kali si tRNA, kemudian P site itu tempat membuat rangkaian asam amino yang membentuk rantai polipeptida, sedangkan E site itu tempat keluarnya tRNA yang sudah kosong, yang sudah tidak membawa asam amino. Dan rangkaian asam amino yang membentuk rantai polipeptida ini kemudian akan keluar dari ribosom melalui exit tunnel. Adapun translasi, ya, pertama kali tahapannya namanya inisiasi. Pada inisiasi ini akan diawali dengan pengenalan sandi inisiasi di sini, ya. Dan sandi inisiasi ini, ya, AUG ini, ya, AUG yang merah pada mRNA ini selain dia berarti menunjukkan dimulainya perangkaian asam amino untuk membentuk rantai polipeptida, ini dikenali oleh tRNA yang punya antikodon UAC, atau kalau dibaca dari 5 ke 3 ya CAU, yang komplementer dengan AUG ini, ya. Dan tRNA tadi itu ternyata membawa asam amino metionin, ya. Nah, setelah ini berhasil melekat tRNA yang membawa metionin itu, yang menjadi titik mulai sintesis protein tadi, ya. Ini kemudian subunit besar dari ribosom ini kemudian akan terangkai, ya. Dan akan terbentuk kompleks ribosom itu, subunit kecil dan besar itu akan menjadi satu. Dan mana tRNA yang membawa metionin ini kemudian akan berada di P site. Ya. Nah, ini awal mula dari pembentukan protein tadi, rantai polipeptida. Kemudian tahap kedua adalah tahap elongasi, pemanjangan rantai. Jadi setelah ada metionin tadi, maka kemudian kan akan dikenali yang di sini, ya. Nah, ini di kodon setelah ini, setelah sandi inisiasi ini kan berarti sandi untuk asam amino berikutnya. Dan tRNA yang antikodonnya itu komplementer dengan kodon mRNA di A site ini akan masuk ke A site, ya.
Jadi ini akan masuk ke aside di sini ya, dan terjadi hidrolisis GTP ya. Kemudian dan ini untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Kemudian akan terbentuk ikatan peptida, di mana di sini itu di P site ini kan sudah ada tRNA sebelumnya ya. Jadi kalau pada yang pertama tadi sudah ada tRNA-nya metionin ya. Kemudian ini misalnya di tRNA untuk asam amino nomor 2 misalnya. Nah, ini kemudian akan dibentuk ya ikatan peptida. Tapi yang asam amino yang terikat pada tRNA yang di aside ini belum dilepaskan, tapi dia akan membentuk ikatan peptida. Jadi akan justru yang dilepaskan itu adalah yang tRNA yang di P site ya. Jadi itu akan dilepas lalu dicantolkan ke sini. Akibatnya tRNA yang di P site ini kosong, tidak membawa asam amino lagi. Ataupun kalau sudah banyak ya rantai polipeptida ya. Dan dia akan berpindah ke E site, kemudian tRNA yang di A site bergeser ke P site ya. Jadi begini, bergeser ke gini. Nah, yang tRNA yang ke E site kemudian akan keluar dari ribosom, sedangkan A site ini kembali kosong ya. Dan demikian seterusnya. Kan ada tRNA yang kembali masuk. Nah, kalau kodon yang ada di A site ini adalah kodon untuk terminasi seperti UAG, UAA, UGA, maka yang datang itu bukan tRNA, tetapi namanya release factor. Dan ini menunjukkan bahwa proses perangkaian asam amino tadi untuk membentuk rantai polipeptida sudah selesai. Ya, rantai polipeptida kemudian dilepaskan dari tRNA yang di P site ini, terakhir proses terakhir ini, dan kemudian kompleks ribosom ini akan terurai. Ya, artinya rantai polipeptida itu akan tadi ya melipat, dan ada tambahan proses maturasi berikutnya mungkin pada protein-protein tertentu dan lain sebagainya. Seperti tambahan gugus gula dan lain sebagainya. Nah, ekspresi gen ini sama dengan berbagai jalur metabolisme lainnya yang juga harus bisa dikendalikan, ya. Nah, pengendalian ekspresi gen secara teori ini bisa dilakukan di setiap tahapan ya. Meski secara garis besar ini bisa dilakukan mulai dari tahap transkripsi pembentukan mRNA tadi dari DNA, post transkripsi jadi mekanisme untuk menstabilkan mRNA yang terbentuk, dan tahapan translasi tadi ya, pembacaan kode genetik pada mRNA untuk merangkaikan asam amino membentuk rantai polipeptida. Meskipun kebanyakan ekspresi gen itu terjadi ya, dan ini adalah tahap yang krusial pada tahap transkripsi. Jadi tahap sintesis mRNA dengan template DNA ya. Dan antara organisme prokariota dan eukariota jelas ada perbedaannya. Eukariota pasti lebih kompleks. Nah, ini contohnya kalau pada prokariota ya. Jadi pada prokariota misalnya bakteri E. coli misalnya ya, yang dibiakkan pada media yang mengandung glukosa tapi tidak laktosa, ini akan terjadi hambatan sintesis protein enzim ya untuk memecah laktosa. Tapi kalau yang di medianya itu adanya laktosa bukan glukosa, yang terakhir aja ya ini ya, maka ini akan menyebabkan terjadinya, jadi ada kebutuhan bagi E. coli itu untuk menghasilkan enzim pemecah laktosa. Nah, pada organisme eukariota, regulasi
dari ekspresi gen ini tentu lebih kompleks dan secara teori bisa dilakukan di setiap tahapan, ya, mulai dari tahapan sinyal, kemudian tahapan packing unpacking DNA, karena kan di dalam sel itu kan kalau memang tidak ada ekspresi gen maka DNA kita itu di-pack dengan model padat gini ya, membentuk gundelan kromatin. Ya. Nah ini harus diurai ya, tapi tentu penguraiannya ya tidak semua ya, kecuali untuk replikasi ya. Tapi kalau untuk ekspresi ya mungkin hanya diurai di bagian tertentu yang ada gen untuk dilakukan ekspresi. Kemudian bisa juga regulasi itu ditranskripsi, di processing mRNA, ditransport mRNA, translasi, processing protein maupun degradasi protein ya, meskipun secara garis besar terutama regulasi itu ya pada yang paling penting adalah pada transkripsi ya, kemudian ada juga di stabilitas mRNA dan translasi. Nah, oleh karena sangat pentingnya gen ini bagi tubuh kita, ya, karena dia bertanggung jawab untuk sintesis seluruh protein yang ada dalam tubuh kita ini, dan protein ini punya fungsi yang tidak main-main ya. Ada yang dia sebagai fungsi struktural ya, kolagen ataupun ya di dalam struktur rangka kita ya. Ada yang fungsional, peran fungsional seperti enzim. Lalu ada hormon-hormon peptida, ada peptida aktif lainnya, ada pigmen dan lain sebagainya ya. Dan itu semua harus disintesis oleh tubuh kita sendiri. Maka penting bagi tubuh kita untuk mempertahankan integritas dari genetik kita. Kalau terjadi perubahan, maka tentu ya. Nah, perubahan pada susunan nukleotida. Tadi kan nukleotida tadi susunannya itu kita bacanya berdasarkan komponen basa nitrogennya ya, seperti A, T, G, C itu adalah dari komponen basa nitrogennya. Nah itu kalau nukleotida itu berubah ya, misalnya yang harusnya itu untuk gen albumin, misalnya gen yang bertanggung jawab untuk sintesis protein albumin itu misalnya urutan nukleotidanya pada DNA-nya misalnya A, T, G, C, E, A, T, G, C, T, T misalnya gitu ya. Nah itu kalau berubah menjadi A, T, G, C, AA, nah itu berarti itu namanya atau istilahnya itu berarti disebut sebagai mutasi. Jadi mutasi adalah perubahan pada susunan nukleotida DNA. Ya. Dan ini bisa terjadi pada nukleotida tentu saja gen dan kromosom. Nah, pada tingkat nukleotida ini bisa menyebabkan perubahan struktur protein, bisa protein mutannya itu berubah, fungsinya bisa tidak, dan pada tingkat gen dan kromosom tentu lebih fatal. Ya. Pada tingkat nukleotida, mutasi tadi itu ada yang disebut sebagai mutasi titik. Mutasi titik ini adalah mutasi penggantian satu nukleotida dengan nukleotida lain ya, titik ya, di titik hanya satu nukleotida diganti. Kalau delesi itu berarti dihilangkan, nukleotidanya ada yang dihilangkan. Ini bisa satu, bisa lebih dari satu. Sedangkan insersi itu penambahan nukleotida. Yang ditambahkan itu bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah, pada mutasi titik, ini ada perbedaan lagi ya, pengklasifikasian lagi menjadi transisi dan transversi. Transisi itu kalau penggantian itu masih jenis yang sama. Misalnya,
nukleotida dengan basa purin diganti nukleotida dengan basa sama-sama purin. Pirimidin diganti juga dengan sama-sama pirimidin. A diganti dengan G diganti dengan A. Atau T diganti dengan C diganti dengan T. Ini masih sama-sama, masih sejenis, ya. Namanya transisi. Tapi kalau transversi itu sudah beda jenis, ya. Purin diganti pirimidin atau pirimidin diganti purin. Nah, mutasi titik itu ada yang disebut sebagai mutasi tersembunyi atau silent mutation karena ya tidak memberikan perubahan asam amino. Misalnya ada mutasi di sini ya di UUG, ternyata ini berubah jadi UUA. Ya, tapi ternyata sandi ini masih sama-sama menghasilkan asam amino leusin. Nah, itu berarti namanya mutasi tersembunyi. Kalau mutasi tadi itu menghasilkan asam amino yang berbeda, namanya missense, ya. Dan kalau protein yang dihasilkan tadi atau protein mutannya itu fungsi yang tidak terganggu acceptable, terganggu partially acceptable, tidak berfungsi unacceptable missense. Nah, ada juga contoh mutasi titik itu yang menyebabkan perubahan sandi inisiasi menjadi bukan sandi inisiasi. Akibatnya ya molor ya, itunya mundur ke belakang sampai ditemukan sandi inisiasi AUG. Jadi nanti rantai polipeptida yang dihasilkan menjadi lebih pendek dari yang seharusnya. Dan ini biasanya proteinnya ya tidak berfungsi. Atau dari sandi untuk asam amino menjadi sandi terminasi. Ini juga sama, akibatnya rantai polipeptida yang dihasilkan menjadi lebih pendek dan proteinnya juga biasanya tidak berfungsi. Atau dari sandi terminasi menjadi sandi untuk asam amino. Nah, ini balikan dari yang atas-atas ya, menjadi pembacaan berlanjut, jadi rantai polipeptidanya menjadi lebih panjang. Tapi ini juga biasanya menghasilkan protein yang tidak berfungsi. Sedangkan mutasi pada tingkat gen, kalau tingkat gen ini berarti melibatkan banyak nukleotida. Ya. Ini bisa terjadi karena persilangan tidak seimbang pada saat meiosis antara dua kromatid, ya, atau terjadi delesi dan duplikasi gen atau gen gabungan. Nah, mungkin itu sekilas pengenalan mengenai jenis-jenis mutasi ya, meskipun ada banyak, tapi itu dulu yang mungkin Anda kenal ya. Nah, kemudian mutasi sendiri itu bisa terjadi secara spontan atau karena paparan dengan faktor lingkungan. Mutasi yang terjadi secara spontan ini terjadi sehari-hari, ya, di mana hal ini terjadi bisa karena ada kesalahan pada saat replikasi dan itu jadi mutasi yang terjadi secara spontan ini normal terjadi juga ya sehari-hari. Atau bisa karena terjadi putusnya basa nitrogen dari nukleotida ya. Ada basa purin, ada basa pirimidin, tapi yang paling mudah putus itu yang basa purin ya karena ikatannya lebih lemah. Atau hilangnya gugus amino dari basa nitrogen yang mengandung gugusan ini seperti A, G, dan C. Dan ini akan merubah dari C menjadi U, G menjadi santin, A menjadi hiposantin. Nah, akibatnya akan terjadi perubahan susunan nukleotida. Nah, ini disebut sebagai mutasi. Kalau masih belum terjadi perubahan susunan nukleotida namanya kerusakan DNA ya, dan biasanya tubuh itu akan segera menghilangkan ini ya, kesalahan ini sebelum sel itu melakukan replikasi DNA-nya sebelum perbanyakan. Kalau nanti sudah perbanyakan tapi masih cacat ini ya DNA-nya, maka itu akan sel yang membawa DNA yang cacat itu akan menghasilkan protein yang mutan tadi. Nah, mutasi juga bisa terjadi karena paparan dengan faktor lingkungan seperti bahan kimia tertentu atau penyinaran dengan sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, di antara radiasi ya yang berbahaya itu ya, sinar UV juga berbahaya, tapi ada lagi yang lebih berbahaya lagi, yaitu sinar X dan sinar gamma.
Sinar X dan sinar gamma ini menyebabkan kerusakan karena terjadi namanya radiasi ionisasi. Jadi menyebabkan pembelahan homolitik air, ya, dan air itu kan ada banyak di dalam tubuh kita, termasuk di sekitar DNA maupun di dalam sel, ya. Dan ini akan menghasilkan radikal bebas. Yang paling berbahaya radikal hidroksil. Dan radikal bebas ini bisa merusak nukleotida, terutama pada basa nitrogen, ya, menyebabkan hidroksilasi ataupun pembukaan cincin dari basa nitrogen. Dan pada DNA ini bisa mengakibatkan, ya, kalau rusak, ya, basa nitrogen, ya, kalau DNA tadi itu mau digandakan, direplikasi, ini bisa terhenti replikasinya, tidak akan terjadi. Atau bisa juga menyebabkan mutasi, ya, terutama kalau sistem perbaikan kerusakan DNA dalam tubuh ini juga mengalami error. Selain itu, radikal bebas juga bisa memutuskan rantai DNA. Ini bisa hanya satu rantai yang putus, bisa kedua rantai DNA ini putus. Nah, kalau putusnya itu terjadi di banyak lokasi, ini sel ini bisa mengalami kematian. Radikal bebas ternyata selain menyerang DNA juga bisa menyerang lipid, atau yang lipid itu salah satu contoh lipid lemak, ya, tapi lemak itu tidak sama dengan lipid. Lemak itu hanya salah satu jenis dari lipid. Nah, lipid yang diserang oleh radikal bebas ini, terutama yang paling banyak di dalam sel itu ada di membran sel lipid ini. Jadi membran sel itu banyak mengandung lipid, terutama jenis PUFA, ya, asam lemak tidak jenuh ganda. Nah, seperti fosfolipid, ya. Nah, itu penyerangan lipid di membran oleh radikal bebas ini akan menghasilkan metabolit toksik seperti MDA, dan MDA ini juga akan bisa merusak DNA. Nah, untungnya di dalam tubuh kita, ya, karena DNA kita itu setiap hari terancam oleh berbagai faktor, baik itu endogen maupun eksogen yang bisa menyebabkan kerusakan yang nantinya akan menyebabkan mutasi, maka sudah ada mekanisme atau sistem untuk memperbaiki kerusakan DNA tadi, ya, di mana sistem perbaikan DNA ini ada banyak macamnya, tapi ada jenis tertentu sistem perbaikan DNA itu yang paling banyak digunakan oleh sel, dan biasanya ini mekanisme umumnya adalah dengan 3 tahap, yaitu tahap eksisi, resintesis, dan ligasi. Jadi nukleotida yang rusak itu akan diiris, dihilangkan, gitu, ya, dibuang. Lalu karena nukleotidanya tadi dihilangkan, kan ada bagian yang kosong, maka ini akan dilakukan resintesis. Dan ligasi itu ya supaya gaduk lagi, ya, tadi. Jadi ada banyak faktor, ada banyak hal yang bisa menyebabkan kerusakan pada DNA, ya, mulai dari radiasi sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, radikal bebas, bahan kimia, kemudian ataupun bahkan mungkin reaksi spontan di dalam tubuh, ya, atau pada saat replikasi ini ada error. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan pada DNA, dan sebelum kerusakan ini menetap tuh artinya bahwa nanti dia akan dipakai untuk membentuk rantai baru pada saat replikasi, maka ini harus diperbaiki. Dan untuk memperbaikinya itu, ya, nah ini model jenis-jenis kerusakan yang ada perubahan dari sitosin menjadi urasil, abasic site, bulky adduct, insersi, delesi, dan lain sebagainya. Dan sistem untuk memperbaiki ini yang paling bawah ini, ya, jadi ada base excision repair, nucleotide excision repair, mismatch repair, direct reversal repair, homologous recombination, ataupun NHIC atau SSA, translation synthesis, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah macam-macam sistem perbaikan
untuk memperbaiki kerusakan pada DNA sebelum kerusakan tadi itu menetap ya, dan kerusakan DNA yang menetap itu disebut sebagai mutasi ya, perubahan susunan nukleotida yang berubah dan menetap dan akan dijadikan cetakan untuk replikasi ya, sehingga hasilnya nanti sudah berubah susunan nukleotida tadi dari sebelumnya. Nah, itu namanya mutasi. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka saya menyampaikan tugas ya. Jadi sama seperti di angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi ada tugas pembuatan mind mapping. Topiknya metabolisme asam amino jadi kuliah saya. Dan mind mapping itu jadi seperti Anda membuat kerangka konseptual penelitian ya, atau lebih tepatnya sebenarnya kerangka teori gitu ya. Jadi atau gampangannya ya kayak Anda membuat suatu kesimpulan tapi dalam bentuk bagan gitu ya. Dan ini dikumpulkan secara kolektif pada masing-masing PJMK kelas. Jadi nanti PJMK-nya yang akan mengirimkan saya secara kolektif, bukan dikirimkan satu persatu gitu ya, tapi PJMK yang akan mengirimkan koleksi atau kumpulan dari tugas ini ke email saya paling lambat sekarang hari Senin ya, ya hari Rabu 1 minggu setelah kuliah terakhir ya, kuliah terakhir minggu depan ya. Jadi 2 minggu lagi ini sudah harus dikumpulkan di email saya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Permisi dokter, Ya, mohon maaf atas nama Askia Afsena tadi belum absen dokter. iya, Arsena. Sebentar. Soalnya sudah kadang saya tutup cybernya. Siapa lagi? Giseka Tiffany Vinanda, ada apa enggak? Hadir dokter, mohon maaf tadi juga terkendala absen. Roatu Zaki